Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi kali ini, yaitu tentang teknik pengolahan bahan pangan, yaitu muatan pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis pengolahan bahan pangan, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan bahan pangan. Ada dua teknik pengolahan bahan pangan. Yang pertama adalah teknik moist head. Yang kedua ada teknik dry head cooking. Apa itu moist head? Moist head adalah teknik pengolahan makanan panas basah, gitu ya. Kemudian sedangkan dry head cooking yaitu teknik pengolahan makanan panas kering, ya. Kalau membedakannya, kalau yang moist head itu pakai air lah umumnya, gitu ya, basah. Kalau yang head cooking itu menggunakan minyak, ya, panas kering. Itulah dua teknik pengolahan bahan pangan. Oke, mari kita jelaskan satu persatu dari moist head dan dry head cooking. Nah, sekarang yang moist head dulu. Pengertiannya dulu adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan, ya. Bisa berupa air umumnya, ya. Namun bisa juga menggunakan kaldu, kemudian santan maupun susu untuk mematangkannya, mematangkan bahan makanan ini maksudnya, ya. Nah, sedangkan yang dry head cooking yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut, tetapi menggunakan minyak, ya. Minyak apa saja yang biasa digunakan? Ada minyak zaitun dan juga minyak canola, itu ya. Minyak lah yang penting, gitu ya. Itu penjelasan dari moist head dan dry head cooking. Nah, dari dua teknik pengolahan makanan tadi, yang moist head itu dibagi menjadi sekitar 7, ya. Yang pertama ada teknik boiling, yaitu merebus. Kemudian ada poaching, ya. Poaching yaitu merebus cairan menutup bahan pangan. Kemudian ada braising, yaitu merebus dengan sedikit cairan. Bedanya boiling, poaching sama braising, kalau boiling itu merebus berarti yang direbus itu tertutup air semua, ya, bahan makanannya. Sedangkan yang poaching itu cuma ketutup sebagian, begitu ya. Kalau braising itu lebih sedikit lagi dibandingkan dengan poaching. Itu, ya. 1, 2, 3 sudah, boiling sudah, poaching sudah, braising. Nah, lanjut berikutnya masih di moist head, ya. Panas basah ini dia. Yang keempat sekarang ada stewing, ya, menyetup atau menggulai. Kemudian yang kelima ada simmering, mendidihkan, gitu ya. Kemudian ada steaming, mengukus, dan juga yang terakhir ada mengetim, gitu ya. Itu 7 contoh teknik pengolahan moist head, ya, panas basah. Ada stewing, simmering, steaming, mengetem, ada boiling tadi, ya, yang depan tadi. Nah, bagaimana dengan yang dry head cooking? Itu teknik pengolahan panas kering. Itu sekitar ada 5, ya. Di sini ada deep frying, yaitu menggoreng dengan minyak yang banyak. Kemudian ada shallow frying, menggoreng dengan minyak yang sedikit. Kalau yang deep itu berarti banyak, gitu ya. Shallow itu cuma sedikit, gitu ya. Ada menumis juga, ada memanggang, kemudian ada membakar, ya. Sauteing, baking, sama grilling. Nah, itu 5 contoh teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari dua tadi dapat kita simpulkan bahwa teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi 2, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau istilahnya moist head, dan yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking, ya. Adapun yang moist head, contohnya tadi ada merebus, kemudian merebus cairan untuk bahan pangan, kemudian ada braising, ada stewing, simmering, kemudian ada stewing dan mengetem. Sedangkan yang dry head cooking itu tadi ada deep frying, kemudian ada shallow frying, ada
sauteing, kemudian ada baking dan grilling ya. Ada membakar, kemudian ada memanggang, menumis, seperti itu yang dry heat cooking. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Silakan dipelajari. Semoga bermanfaat ya untuk tugas nanti menyusul. Saya kirimkan lewat link saja ya. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan, dan jangan lupa juga selalu berdoa dan optimis ya. Like, share, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi kali ini, yaitu tentang teknik pengolahan bahan pangan, yaitu muatan pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis pengolahan bahan pangan, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik pengolahan bahan pangan. Ada dua teknik pengolahan bahan pangan. Yang pertama adalah teknik moist head. Yang kedua ada teknik dry heat cooking. Apa itu moist head? Moist head adalah teknik pengolahan makanan panas basah gitu ya. Kemudian sedangkan dry heat cooking yaitu teknik pengolahan makanan panas kering ya. Kalau membedakannya, kalau yang moist head itu pakai air lah umumnya gitu ya, basah. Kalau yang head cooking itu menggunakan minyak ya, panas kering. Itulah dua teknik pengolahan bahan pangan. Oke, mari kita jelaskan satu persatu dari moist head dan dry heat cooking. Nah, sekarang yang moist head dulu. Pengertiannya dulu adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan ya. Bisa berupa air umumnya ya, namun bisa juga menggunakan kaldu, kemudian santan maupun susu untuk mematangkannya, mematangkan bahan makanan ini maksudnya ya. Nah, sedangkan yang dry heat cooking yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut, tetapi menggunakan minyak ya. Minyak apa saja yang biasa digunakan? Ada minyak zaitun dan juga minyak canola itu ya. Minyak lah yang penting gitu ya. Itu penjelasan dari moist head dan dry heat cooking. Nah, dari dua teknik pengolahan makanan tadi, yang moist head itu dibagi menjadi sekitar 7 ya. Yang pertama ada teknik boiling, yaitu merebus. Kemudian ada poaching ya, poking yaitu merebus cairan menutup bahan pangan. Kemudian ada braising yaitu merebus dengan sedikit cairan. Bedanya boiling, poking sama braising, kalau boiling itu merebus berarti yang direbus itu tertutup air semua ya bahan makanannya. Sedangkan yang poaching itu cuma ketutup sebagian begitu ya. Kalau braising itu lebih sedikit lagi dibandingkan dengan poaching. Itu ya, 1, 2, 3 sudah, boiling sudah, poaching sudah, braising. Nah, lanjut berikutnya masih di moist head ya, panas basah ini dia. Yang keempat sekarang ada stewing ya, menyetup atau menggulai. Kemudian yang kelima ada simmering, mendidihkan gitu ya. Kemudian ada steaming, mengukus, dan juga yang terakhir ada mengetim gitu ya. Itu 7 contoh teknik pengolahan moist head ya, panas basah. Ada stewing, simmering, steaming, mengetem, dan boiling tadi ya, yang depan tadi. Nah, bagaimana dengan yang dry heat cooking? Itu teknik pengolahan panas kering. Itu sekitar ada 5 ya. Di sini ada deep frying, yaitu menggoreng dengan minyak yang banyak.
Kemudian ada shallow frying, menggoreng dengan minyak yang sedikit. Kalau yang deep itu berarti banyak gitu ya. Shallow itu cuma sedikit gitu ya. Ada menumis juga, ada memanggang, kemudian ada membakar ya. Sauteing, baking, sama grilling. Nah, itu 5 contoh teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking gitu ya. Oke, lanjut. Nah, dari dua tadi dapat kita simpulkan bahwa teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau istilahnya moist heat, dan yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking ya. Adapun yang moist heat, contohnya tadi ada merebus, kemudian merebus cairan menutup bahan pangan, kemudian ada braising, ada stewing, simmering, kemudian ada stewing dan mengetem. Sedangkan yang dry heat cooking itu tadi ada deep frying, kemudian ada shallow frying, ada sauteing, kemudian ada baking dan grilling ya. Ada membakar, kemudian ada memanggang, menumis, seperti itu yang dry heat cooking. Itu kesimpulan dari materi hari ini. Silakan dipelajari. Semoga bermanfaat ya. Untuk tugas nanti menyusul saya kirimkan lewat link saja ya. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan, dan jangan lupa juga selalu berdoa dan optimis ya. Like, share, dan subscribe jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.